Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi hari ini kita akan belajar materi-materi yang ada dalam sekolahan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali pagi ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema yang pertama untuk mata pelajaran IPA untuk bagian yang kedua. Namun, sebelum Bapak mulai penjelasan-penjelasan yang ada dalam pembelajaran nanti, Bapak akan tutup gambar Bapak terlebih dahulu agar tidak mengganggu penjelasan-penjelasan ataupun gambar-gambar yang ada dalam video ini. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tentang materi tema 1, selamatkan makhluk hidup untuk kelas 6. Dan kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA yang ada dalam tema yang pertama. Pada video sebelumnya atau video tema 1 muatan pelajaran IPA bagian 1, anak-anak sudah mempelajari di subtema yang pertama dan subtema yang kedua. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih yang ada dalam subtema 3. Meskipun dalam subtema 3 itu mempunyai kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi dasar 3.1 membandingkan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ya, jadi dalam tema 1 hanya ada satu kompetensi dasar saja atau hanya satu kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai, yaitu tentang membandingkan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak kemarin di video bagian pertama sudah dijelaskan apa saja perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara generatif maupun vegetatif. Begitupun dengan hewan, ya. Anak-anak juga sudah memahami tentang jenis-jenis hewan berdasarkan cara berkembangbiaknya. Anak-anak masih ingat ya, ada hewan ovipar yang bertelur, ada hewan yang vivipar atau melahirkan, dan juga ada hewan ovovivipar atau hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, pada subtema yang ketiga kali ini, anak-anak akan mempelajari bagaimana cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Keberadaan hewan dan tumbuhan ini sangat penting dan harus kita lestarikan. Agar apa? Agar hewan itu tidak punah. Ya, kalau hewan-hewan langka tersebut punah, maka generasi-generasi berikutnya tidak dapat melihat secara langsung hewan-hewan yang tadinya terancam punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Tentu saja yang dijadikan sebagai bahan makanan bukanlah hewan-hewan yang langka, tapi hewan-hewan yang konsumtif. Contohnya ayam, bebek, ya, ikan. Ini adalah hewan konsumtif. Tapi yang langka tidak boleh kita jadikan bahan makanan, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Anak-anak ketika belajar di IPA ada produsen. Produsen itu adalah tumbuhannya. Ya, kemudian ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, kalau yang konsumennya tidak ada, maka produsennya akan terlalu banyak. Hal ini tentunya jadi tidak seimbang. Nah, ini akan membahayakan bagi kelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang sekarang kita lakukan ini
Ini adalah salah satu bentuk untuk belajar, sumber belajar. Nah, anak-anak ketika mau belajar tentang hewan atau tumbuhan, anak-anak dapat pergi ke kebun binatang ataupun ke taman nasional. Apa penyebab kepunahan hewan langka? Ada beberapa faktor kenapa suatu hewan bisa menjadi langka, ya, atau sedikit. Yang pertama karena interaksi antar spesies, ya, interaksi antar hewan. Yang contohnya perebutan makanan. Ketika ada harimau satu dengan harimau dua berebut makanan, cakar-cakaran, salah satu harus ada yang mati. Nah, seperti itu. Karena di alam liar kita semakin sedikit makanannya, ya. Kemudian membuat sarang, ya. Misalnya komodo berebut sarang atau berebut pasangan karena sebuah hewan tertentu itu biasanya mereka bisa menandai suatu daerahnya, daerah kekuasaannya, ya. Entah itu dengan aromanya, entah itu dengan yang lainnya, ya. Ini berebut kekuasaan dan juga berebut pasangan karena mereka jumlahnya semakin sedikit. Yang kedua karena adanya aktivitas manusia. Aktivitas-aktivitas manusia ini apa saja yang membuat hewan menjadi langka, ya. Yang pertama ada pemburuan liar. Ada yang diambil kulitnya, seperti hewan harimau ini diambil kulitnya, ada yang diambil gadingnya, ya. Bisa juga aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan, ya. Kemudian ada juga yang penebangan hutan sehingga habitatnya menjadi habis. Padahal manusia yang membakar hutan, manusia yang menebangi pohon secara sembarangan, tapi yang disalahkan ketika ada harimau masuk ke kampung, ada gajah merusak tanaman petani, maka yang disalahkan hewannya, padahal manusianya yang berbuat jahat terlebih dahulu. Kemudian adanya bencana alam seperti banjir, longsor ataupun kemarau panjang. Ini pun menjadi penyebab kepunahan hewan-hewan langka. Kemudian tingkat populasi yang rendah. Populasinya rendah, kemudian tingkat produksinya juga rendah. Jadi beranaknya hanya satu, misalnya 2 tahun sekali, itu pun jumlah yang dilahirkan cuma 1, ya, tidak bisa 6. Misalnya tikus atau marmut, dia beranaknya bisa langsung banyak. Nah, ini maka tidak akan langka seperti hewan tikus ini. Tapi kalau seperti harimau, gajah, mereka hanya bisa melahirkan 1 atau 2 saja dalam kurun waktu yang lama. Ini menjadikan populasi mereka menjadi rendah. Kemudian apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka? Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawatnya bagaimana, menjaga kebersihannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Itu tentunya harus ada ilmu khusus untuk memahami mereka. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, ya, dikhususkan sendiri yang langka dengan yang tidak langka. Kemudian tidak melakukan pemburuan liar dan tidak memperjualbelikan hewan-hewan langka. Nah, Indonesia ini terkenal sebagai surganya flora dan fauna yang ada di dunia, sehingga banyak pemburu-pemburu liar yang menjual. Biasanya ada orang-orang yang kaya, artis, pejabat dan lain-lain yang rela membeli sebuah hewan langka, hewan yang dilindungi oleh pemerintah untuk dijadikan hewan peliharaan. Contohnya orangutan ini. Orangutan ini termasuk hewan yang biasanya dipelihara oleh orang-orang tertentu. Tentunya kalau mau memelihara hewan-hewan langka seperti ini harus mempunyai izin dari negara karena mereka adalah hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, contoh hewan-hewan yang mengalami hampir kepunahan, ya, hampir mengalami punahan, berarti dia hampir habis, stoknya sedikit.
paling di satu dunia ini cuma ada berapa ribu, 1.000 atau 2.000 seperti itu. Ini sudah hampir punah. Contohnya badak bercula satu. Kalau biasanya badak culanya ada dua, ini badak bercula satu, menjadikan spesies ini menjadi langka. Ini hanya ada di Pulau Jawa, tepatnya di ujung kulon di Provinsi Banten, dan ini merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, gajah. Gajah biasanya populasinya banyak di daerah Lampung, Sumatera ataupun Kalimantan. Ini cukup banyak tempat-tempat yang masih punya hutan, maka gajahnya biasanya masih cukup banyak. Tapi ini pun sudah tidak banyak lagi karena sudah banyak dilakukan pemburuan liar untuk diambil gadingnya. Yang ketiga, ada orangutan. Ini biasanya di Kalimantan dan dijadikan sebagai peliharaan. Banyak dijual untuk dijadikan peliharaan untuk oleh yang membelinya itu. Kemudian ada harimau Sumatera. Ini diburu untuk diambil kulitnya, ya, biasanya karpet yang ada di rumah mewahnya ada motif harimaunya. Nah, ini biasanya diambil dari situ. Kemudian ada komodo. Ini merupakan dulunya sempat hampir dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Komodo ini menjadi hewan purba yang sampai saat ini masih hidup dan hanya ada di Indonesia saja. Ada di Pulau Komodo di NTT. Nah, pelestarian tumbuhan itu harus kita lestarikan juga. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya mengembangkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Masih ingat ya, vegetatif alami apa saja? Ada tunas, ada gerage, ada spora, ada umbi lapis, umbi batang, dan lain-lain ya. Kemudian ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan ada mencangkok, merunduk, okulasi, ada juga stek ya. Nanti anak-anak bisa lihat di mapel IPA yang part 1, yang bagian 1. Kemudian tidak mau menebang pohon sembarangan. Terus bagaimana menebangnya? Menebangnya harus menggunakan sistem tebang pilih. Dipilih yang sudah tua, yang masih muda tetap dijaga. Dan ketika menebang yang sudah tua tersebut harus diganti dengan 1.000 pohon yang baru. Yang ketiga, dengan melakukan tebang pilih. Nah, ini baru saja Bapak sampaikan, menebang pohon memilih yang ukuran dan usianya sudah tua atau sudah sesuai. Nih, tentunya tidak hanya asal menebang saja, tapi juga harus mengganti dengan tanaman yang baru. Nah, cara mengembangbiakan tumbuhan langka ini bisa dilakukan dengan kultur jaringan. Contohnya anggrek. Nah, kalau kamu beli anggrek, biasanya anggrek itu ada yang dimasukkan dalam botol atau dijual per botol. Nah, ini namanya menggunakan sistem kultur jaringan. Kenapa? Karena mereka belum kuat di alam yang terbuka secara langsung, sehingga mereka dimasukkan di dalam botol. Ya. Apa saja sih usaha-usaha kita dalam melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Yang pertama ada teknik pelestarian in situ. In ya, kata in situ ini adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli ya. Diingat-ingat ya, kalau in berarti di tempat aslinya. Contohnya di Suaka Marga Satwa, ada hutan lindung dan ada taman nasional. Kemudian kata yang kedua adalah pelestarian ex situ. Kalau ex situ berarti di luar dari aslinya atau berarti di alam yang tidak asli ya. In situ di tempat asli, ex situ dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dikarenakan habitatnya mereka itu sudah hilang. Kenapa hilang? Karena ada pembakaran hutan, ada pemburuan liar, hutan-hutannya dijadikan pemukiman manusia. Nah, ini sehingga mereka kehilangan habitatnya. Kemudian
Bisa juga untuk penangkaran. Penangkaran ini artinya mengambil hewan-hewan yang tadinya dipelihara oleh manusia, oleh orang, ya, orang kaya, pejabat, artis, kemudian dia punya hewan-hewan, ketahuan sama polisi ternyata tidak ada izin resminya, kemudian diambil oleh eh, dinas yang terkait, kemudian ditangkarkan agar apa? Agar bisa dibebaskan. Kenapa begitu? Kalau hewan yang sudah terbiasa dikasih makan oleh pemiliknya atau pemeliharanya, maka biasanya mereka tidak punya daya juang untuk mendapat makanan karena sudah terbiasa dikasih, ya, sehingga mereka harus ditangkarkan, dilatih agar mereka bisa mendapatkan makanan sendiri. Kalau mereka sudah bisa mencari makanan sendiri, baru dilepaskan lagi. Ini namanya penangkaran. Selain penangkaran juga karena untuk dikembangbiakan, ya, ada hewan-hewan yang tidak atau kesusahan dalam berkembang biak secara sendiri sehingga harus ada bantuan manusia. Ini fungsinya dari perkembangbiakan dan penangkaran. Contohnya ada taman safari dan kebun binatang dan juga penangkaran. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas apapun, menggunakan sabun di air yang mengalir, dan tentunya juga menjaga jarak, ya, hindari kerumunan dan jangan lupa di rumah saja, dan juga tetap jaga kehangatan keluarga kita. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.